Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita mulai materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Herikita Faratinanto dan saya bertugas di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Malang. Dan inilah profil saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Herikita Faratinanto. Lahir di Jember 7 November 83 dan beralamat di Jalan Teluk Mandar 1 nomor 42D Aksesari Malang. Untuk jabatan sekarang adalah Widya Iswara di program keahlian konstruksi properti dan geomatika, ini nomor WA saya. Dan untuk pendidikan S1 di Manajemen Universitas Jember dan S2-nya di magisternya di Universitas Gadjah Mada. Sertifikasi pernah saya ambil yaitu di Certified Financial Planner, jadi sertifikasi perencana keuangan dari FPSB Indonesia. Dan juga ini adalah riwayat pekerjaan saya beberapa, yaitu yang pertama adalah trainer di CV Cipta Chandra saja setelah lulus dari kampus di Jember, kemudian di Struktur Muda P3GT VEDC, kemudian di penyusun program, dilanjutkan terakhir sebelum dari ke Widya Iswara adalah di tanggung jawab perencanaan program dan anggaran di BPPM BPPU Malang. Untuk lebih lengkapnya bisa scan barcode. Dan saya adalah salah satu Widya Iswara di program keahlian konstruksi properti dan geomatika. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembelajaran perawatan dan pemeliharaan konstruksi bangunan gedung, khususnya di mata pelatihan K3LH dalam mengidentifikasi risiko bahaya di lokasi proyek. Baik, kita sekarang di posisi ini Bapak Ibu ya. Jadi kita di K3LH dan budaya kerja. Yang terutama kita materinya adalah untuk mengidentifikasi risiko bahaya di lokasi proyek. Kemarin sudah dikenalkan pengenalan dan prinsip-prinsip K3 dan sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu identifikasi risiko bahaya. Baik Bapak Ibu, sudah siap untuk belajar lagi? Ya, baik, kita akan lanjutkan. Ya, tujuan pembelajarannya kali ini adalah kita akan mengidentifikasi risiko bahaya di lokasi proyek. Ya. Oke, ya Bapak Ibu, untuk awalan Bapak Ibu bisa memperhatikan gambar ini dan silahkan Bapak Ibu untuk membuka Mentinya ya. Gabung di menti.com untuk linknya seperti ini atau bisa juga di scan barcode ya di sini ya. Baik, nanti ini akan dibuka sampai dengan akhir Agustus ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisikan apa yang Bapak Ibu identifikasi dari proyek bahaya ini. Baik, setelah Bapak Ibu ngisi, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, ini potensi bahaya di proyek bangunan gedung. Ya, ada beberapa, yaitu yang pertama adalah jatuh dari ketinggian. Bapak Ibu perhatikan. Ya, di sini ada yang berada di atas, bisa jadi ada potensi jatuh dari ketinggian. Yang berikutnya adalah tertimpa benda. Nah, ini yang bekerja di bawah. Nah, ada yang ketimpa benda dari atas. Kemudian terpleset atau tersandung. Nah, ini juga bisa juga terjadi. Selanjutnya adalah terkena alat berat atau mesin ya. Ini menggunakan mesin, kemudian bisa jadi terkena alat berat atau mesin yang digunakan. Selanjutnya adalah bahaya listrik ataupun kebakaran yang ada di proyek tersebut. Baik, ini adalah beberapa dasar-dasar penerapan K3LH. Ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua adalah ada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Selanjutnya adalah ada Standar Nasional Indonesia, ya, SNI Nomor 13, 6554 2001 tentang SMK 3 Konstruksi, khususnya bidang konstruksi.
Sasaran ketiga tidak hanya berfokus pada pekerja, tetapi sasaran ketiga menjamin tenaga kerja, masyarakat, dan lingkungan tetap terjaga selama proyek berlangsung. Baik, ini adalah beberapa sasaran K3LH, yaitu adalah untuk menjamin tenaga kerja, masyarakat, dan juga lingkungan. Dalam hal apa saja? Nah, ini ya. Jadi, mencegah penyakit di tempat kerja. Ini Bapak Ibu, apa penyakit yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Yang kedua adalah mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja. Nah, di kecelakaan yang tadi sudah kita identifikasi, itu bisa jadi terjadi. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi cacat tetap permanen akibat kecelakaan. Berikutnya adalah mencegah terjadinya kematian di proyek. Tentunya mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, ataupun sumber-sumber produksi lainnya. Ini bisa. Yang berikutnya adalah mengamankan material konstruksi, pemakaian berbagai macam alat kerja, dan lain-lain. Jadi, mesin-mesin kerja itu kan tergolong ada yang mahal. Kalau tidak kita jaga juga akan mempengaruhi proyek tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan juga menjamin kehidupan produktivitasnya. Jadi, kalau pekerja itu sudah merasa aman dan terlindungi, juga mesin-mesinnya terawat, maka produktivitas kerjanya juga akan terjamin sesuai, dan proyek akan berjalan dengan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berikutnya adalah menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman, sehingga bisa menimbulkan semangat bekerja bagi para pekerja yang ada di situ. Yang terakhir adalah memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri dan pembangunan. Nah, ini ya, jadi kalau semuanya bersinergi, alatnya bagus, pekerjaannya juga aman, mampu mengenali dan menggunakan alat kerja dengan baik, bekerja dengan profesional sesuai dengan keahliannya, maka akan menjadikan pekerjaan lancar dan tepat waktu. Baik, ini ya, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, nah kita perlu memahami beberapa faktor ya. Yaitu yang pertama adalah kesehatan ya. Ini fokus pada kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Jadi kesehatan itu tidak hanya fisik ya, tetapi mentalnya juga. Bagaimana suasana kerja itu mempengaruhi mental pekerja. Yang berikutnya adalah keselamatan. Keselamatan ini menjamin lingkungan kerja yang aman dan bebas dari bahaya. Jadi kalau ada bahaya, kita siapkan untuk mengidentifikasi dan juga untuk menyiapkan apa yang bisa kita lakukan agar meminimalisir risiko yang ada. Yang berikutnya adalah lingkungan, yaitu lingkungan itu melindungi lingkungan dari dampak negatif atas proyek. Ya. Jadi lingkungan dampaknya itu bisa jadi kebisingan, faktor limbah, dan lain. Kemudian pencegahan kecelakaan, ya ini mengimplementasikan langkah-langkah untuk menghindari insiden. Ya. Berikutnya adalah pencegahan penyakit, ya mengelola risiko kesehatan untuk mencegah penyakit yang timbul dari proyek tersebut. Oke. Selanjutnya kita identifikasi bahaya dan kondisi berbahaya di tempat kerja. Yang pertama adalah sumber bahayanya. Ya, ada beberapa sumber bahaya yang perlu kita identifikasi. Yang pertama adalah pemilihan peralatan dan bahannya. Kemudian tenaga kerjanya juga harus kompeten, metode dan prosedur kerja yang benar ya kita susun. Kemudian kondisi lingkungan kerja yang juga harus aman. Kemudian jenis-jenis bahayanya itu ada dua ya, bahaya pada kesehatan dan yang kedua adalah bahaya pada keselamatan. Kondisi bahayanya seperti apa? Nah, ini adalah ditimbulkan dari pengamanan yang tidak sempurna. Ini ya. Nah, kondisinya peralatan atau bahan yang tidak seharusnya. Jadi kalau tidak sesuai, maka kerapatan atau kekuatan dari hasil itu juga berbeda. Kemudian kecacatan atau ketidaksempurnaan. Ini ya, dari alat ataupun bahan. Kemudian pengaturan prosedur yang tidak aman, penerangan tidak sempurna, ventilasi tidak sempurna,
iklim kerja yang tidak aman, tekanan udara yang tidak aman, getaran yang berbahaya, kebisingan, pakaian, kelengkapan, kemudian bisa jadi juga kejadian berbahaya lainnya yang mungkin belum bisa kita identifikasi. Mari kita identifikasi hierarki pengendalian risiko bahaya yang mungkin terjadi di dalam kegiatan proyek konstruksi. Berikutnya kita akan membahas ya, pengendalian bahaya pada pekerjaan konstruksi. Ini berpedoman pada apa ya? Ya dulu itu ada yang namanya OHSAS ya, 18001 versi 2007 dan sekarang sudah disempurnakan menjadi ISO 45001 2018. Ya, ini ya, Certified Health and Safety Management System gitu ya untuk OHSAS, dan kita sekarang menuju kepada ISO, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. ISO kualitas prima sertifikasi 45000. Oke, hierarki ya, kita masuk kepada hierarki pengendalian risiko bahaya yang paling efektif dan yang tidak efektif ya ini ya. Jadi sebetulnya hierarki yang paling efektif dan paling atas itu sebetulnya adalah eliminasi, metodenya namanya, yaitu menghilangkan sumber bahaya secara fisik. Ini ini metode yang paling efektif ya, paling efektif itu yang paling biru, yang biru. Yang kemudian di bawahnya adalah metode mensubstitusi atau menggantikan sumber bahaya, mengganti ya, sumber bahaya. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada pengendalian teknik atau engineering control, itu mengisolasi orang-orang dari sumber bahaya. Yang di bawahnya yaitu adalah pengendalian administratif atau merubah kebiasaan kerja. Dan yang paling bawah sebetulnya adalah melindungi pekerja dengan penggunaan alat pelindung diri. Ini APD ini adalah sebetulnya pilihan terakhir atau PPE ya. Personal okay, protective equipment, personal protective equipment. Ya. Ini kita ambil contoh, yaitu hierarki pengendalian bahaya dan risiko ya. Ini kita identifikasi misalnya risiko ketika memelihara buaya. Nah, ini contohnya ya. Maka evaluasi risikonya yang pertama adalah sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Yang pertama, mengeliminasi atau menghilangkan ya, modifikasi terhadap metode proses atau bahan untuk menghilangkan seluruh bahaya. Bagaimana caranya? Ya tidak memelihara buaya atau eh, me, ya tidak memelihara buaya, ya, menghilangkan seluruh bahaya atau 100%. Kemudian yang di bawahnya adalah mensubstitusi atau mengganti, ya, mengganti material atau bahan atau proses dengan yang lebih sedikit bahayanya. Nah, contohnya ini ya, kalau buaya ya kita ganti dengan kucing, anjing, dan lain-lain. Berikutnya adalah yang ketiga, mengisolasi atau memisahkan. Nah, ini mengisolasi bahaya dari manusia dengan alat pengaman atau dengan ruangan atau pemisahan waktu. Nah, ini efektivitasnya 50%. Contohnya kalau kita memang melihara buaya, maka dipisahkan kandangnya atau lokasi memeliharanya. Berikutnya adalah administrasi, yaitu mengatur waktu atau kondisi pemaparan risiko atau bisa juga menggunakan sign atau tanda-tanda. Nah, ini ya. Awas, ada buaya. Nah, ini keefektifannya 30%. Nah, atau mengatur waktunya, jadi kita mendekat kalau eh, jamnya mereka sedang tidur ataupun dalam kondisi sudah kenyang. Yang berikutnya adalah alat pelindung diri. Nah, ini alat pelindung diri, menggunakan alat pelindung diri seperti mungkin digunakan sebagai cara terakhir ya, peralatan yang dirancang atau dipakai dengan tepat mengurangi tingkat keparahan risiko yang tertinggal. Jadi ini sebetulnya adalah mengurangi risiko yang tertinggal. Jadi bukan pilihan utama ya. Dan ini efektivitasnya adalah hanya 10%. Contohnya kalau misalnya di buaya ya menggunakan baju besi ataupun pengaman lainnya.
Apa saja dan bagaimana caranya menggunakan alat pelindung diri atau APD dan PPE, Personal Protective Equipment. Mari kita simak bersama. Oke, kita contohkan sekarang alat pelindung diri, ya, APD atau PPE, Personal Protective Equipment ini, ya, yang mulai dari atas, ini ada di kepala, ya, jadi helm, penggunaan helm untuk menghindari kejatuhan dan benda melayang, oke, di bagian atas, kemudian mata, ini untuk debu, partikel, ya, saving, dan lain-lain. Kemudian ini ada pengaman jaket atau rompi, ya. Ini adalah untuk mengamankan ataupun memasang tambahan ya pengaman bagi yang ada di atas gitu ya. Kemudian ini hearing untuk alat peredam suara. Kemudian ini adalah celana khusus untuk di proyek ya dengan kelenturan tersendiri. Kemudian ini ada sarung tangan ya, biar misalnya untuk objek-objek yang berbahaya, biologi, yang untuk kimia dan lain-lain. Kemudian ini helmet lanyard untuk yang terjadi ketinggian, dan ini untuk sepatu untuk memastikan safety shoes ya yang ada besi pengamannya di depan. Oke, ini alat pelindung ya, jenis-jenisnya kalau dijelaskan seperti ini: pelindung tangan, pelindung kepala, pelindung mata dan wajah, pelindung kaki, pelampung mungkin kalau ada yang bekerja di air, ya, pelindung pernapasan, pelindung telinga, pakaian pelindung, dan alat pelindung dari jatuh. Bagaimana prosedur K3 di proyek dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar proyek? Kita simak yang berikut ini. Prosedur K3 di proyek itu ada yang pertama adalah safety induction. Ini penjelasan awal biasanya untuk pekerja-pekerja awal. Jadi bagaimana proses uh, penggunaan APD, kemudian risiko-risiko yang kemungkinan muncul itu dijelaskan di awal. Kemudian toolbox meeting harian ini biasanya dilakukan untuk briefing awal sebelum melanjutkan proyek gitu ya. Yang berikutnya adalah sistem izin kerja, ini juga diatur tersendiri. Dan yang terakhir adalah penggunaan simbol dan rambu-rambu keselamatan ini. Jadi misalnya ada yang diwajibkan menggunakan sarung tangan, kemudian ada yang wajib pakai sepatu, pakai helm. Nah, ini kita harus mematuhi sesuai dengan petunjuk yang ada di proyek tersebut. Baik, ini untuk pengelolaan lingkungan hidup di proyek ya. Nah, ini terkait apa? Yaitu pelestarian lingkungan. Ya. Pembuangan sampah bekas pekerjaan itu harus terkoordinasi ya, terkoordinir. Kemudian pemisahan limbah B3 dan non-B3, pengendalian erosi, penghijauan ulang, pengelolaan limbah, emisi debu, kemudian dampak lingkungan, menanam kembali pohon misalnya, menghemat air dan energi, dan juga edukasi lingkungan. Pengelolaan limbah proyek, ini ya, ada sampah organik dan non-organik, bisa dibedakan, limbah B3, kemudian daur ulang, misalnya bisa dimanfaatkan, itu bisa didaur ulang lagi. Selanjutnya adalah pengendalian pencemaran ya, dari debu, kebisingan, air limbah, dan tumpahan bahan, erosi, dan sedimentasi. Baik, untuk evaluasi, Bapak Ibu bisa mengakses ini ya, dibuka juga sampai dengan akhir Agustus. Ini linknya adalah Wayground atau Quizzes ya dulunya ya. Silahkan join, nanti kodenya adalah ini ya, 3831538. Ini akan dibuka sampai dengan akhir Agustus. Baik Bapak Ibu, ini adalah akhir sesi dari pertemuan kita dalam membahas materi K3LH di proyek konstruksi bangunan gedung. Selamat melanjutkan ke materi berikutnya hingga tuntas nanti mata pelatihan ini, yaitu upskilling reskilling bagi guru SMK berstandar industri dengan pola lembaga magang, khususnya pada judul perawatan dan pemeliharaan konstruksi bangunan gedung hingga tuntas.